Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you have a good station. And the first time, I will start about my presentation. I would like to show to you about the material of the day. It's about condition of translation. Condition of translation is good quality producing of translation the translator from Indonesian language to English, or rather must understand were required among their things, not just as resource, original language and target language, but also dominate or know about the file, discipline of the sentence, or the problem that he about to translate. Dalam syarat-syarat penerjemahan, ada yang berpendapat bahwa seorang penerjemah tidak harus memiliki teori atau syarat-syarat tertentu untuk menerjemahkan suatu karya. Namun, seorang penerjemah hanya memerlukan penguasaan bahasa sumber dan bahasa sasaran dan sedikit pelatihan dan pengarahan untuk menghasilkan suatu penerjemahan yang memuaskan. Seperti yang dikatakan oleh Newmark mengemukakan bahwa translation theory but little impact on translation. Di sini dengan maksud teori penerjemahan sedikit berpengaruh pada hasil penerjemahan tersebut. Karena pada kenyataannya, pada abad Cicero, yaitu 2 abad sebelum Al-Masih, hingga sekarang pada abad Newmark mengemukakan bahwa teori penerjemahan sama pentingnya dengan praktek. Untuk menghasilkan suatu terjemahan yang bagus, tidak hanya memerlukan teori penerjemahan, tapi juga harus menguasai beberapa bidang dan skill yang tertanam dari dirinya sendiri. To show the significance of this requirement, almost all translators always incorporate their condition. For example, A. The research language mastery. B. Master of the target language. C. Mastery the plan of translation. D. Believe the translation is just one tip, but this was an activity based on the translation theory. Menurut Rokayah Makali, seorang penerjemah dari Amerika, mengemukakan bahwa ada 5 kode intelektual untuk menghasilkan suatu penerjemahan. Yang pertama adalah good skill in the source language. B. Good skill in the target language. C. Knowledge on the subject of translate. D. Procession of knowledge application. E. Skill. Yang dimaksud adalah E. Kemampuan bahasa sumber. B. Kemampuan bahasa sasaran. C. Mengetahui pokok permasalahan yang diterjemahkan. D. Penerapan pengetahuan yang dimiliki. E. Keterampilan. Nah, dari mengetahui pokok permasalahan yang diterjemahkan, artinya ada pokok masalah yang perlu dibahas agar penerjemah maupun mampu menerima pokok masalah tersebut sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Untuk di penerapan pengetahuan yang dimiliki, yaitu seperti teori-teori yang dimiliki dan dia memiliki kemampuan yang tidak terlihat dan dia juga mempunyai skill yang tertanam di dalamnya. Menurut Rachel Owens, ada 2 kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang translator, yaitu kualifikasi yang diperoleh dari diri sendiri dan kualifikasi yang didapat dari luar. Kualifikasi yang didapat dari sendiri itu A. Terang dan cepat. B. Orang yang selalu ingin tahu. C. Berbakat dalam bidang bahasa. D. Fleksibel. E. Termotivasi. Nah, maksud di sini adalah terang dan cepat, yaitu seorang penerjemah memiliki sifat terbuka dan cepat tanggap dalam melakukan proses penerjemahan, seperti menangkap dengan cepat teori-teori yang diperolehnya. Yang kedua yaitu
orang yang selalu ingin tahu. Dia memiliki sifat yang rakus akan ilmu, dan dia selalu ingin tahu tentang apa yang dia belum peroleh, dan selalu ingin mengetahui tentang sesuatu hal yang baru. Yang ketiga yaitu berbakat dalam bidang bahasa, yang artinya mempunyai pemahaman dalam bidang bahasa. Yang keempat yaitu fleksibel, yaitu memiliki sifat yang luas atau mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kelima yaitu termotivasi, yaitu terdorong untuk melakukan hal-hal yang baru. Nah, kualitas yang diperoleh dari luar yaitu contoh stamina, keterampilan komputer sastra dan keterampilan untuk bekerja cepat untuk mendapatkan dan menyerap informasi. Maksud di sini adalah stamina. Stamina itu berasal dari tubuh, kekuatan fisik kita. Keterampilan yaitu suatu penguasaan materi yang diperoleh dari kita sendiri, yaitu si komputer. Yang ketiga adalah komputer sastra dan keterampilan. Maksudnya adalah menguasai bahasa-bahasa seperti bahasa sastra atau bahasa yang lain. Yang terakhir adalah keterampilan untuk bekerja cepat. Nah, apabila seorang translator mempunyai kerja cepat, maka dia juga akan banyak hasil dari penerjemahan tersebut. Dari penyampaian di atas, maka disimpulkan bahwa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang penerjemah adalah kegiatan yang mudah dan bisa dilakukan siapa saja, adalah hal yang tidak benar. Seperti yang dikatakan oleh Newmark, personally, I regard translation as a complete artificially, a natural process requiring an exceptional degree of intelligence. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.